perkenalkan, nama lengkap saya Hilaristo Kursanto Syukur dengan NPM 2310437. Saya dari program studi pendidikan matematika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema isu cuaca saat ini dan peran pelajar dalam menjaga bumi. Teman-teman yang saya banggakan, pernahkah kita merasa bahwa cuaca sekarang terasa berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Dulu, musim hujan dan musim kemarau datang dengan teratur. Namun, sekarang hujan bisa turun tiba-tiba, sangat deras, lalu berhenti begitu saja. Kadang kemarau terasa sangat panjang dan panas menyengat. Bahkan di pagi hari cuaca sudah terasa terik. Perubahan cuaca ini bukanlah hal sepele. Cuaca yang tidak menentu sudah menjadi bagian dari masalah besar yang sedang dihadapi dunia, termasuk Indonesia. Masalah ini dikenal dengan istilah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah kondisi ketika pola cuaca di bumi berubah dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan ini menyebabkan suhu bumi semakin panas, musim menjadi tidak teratur, dan bencana alam semakin sering terjadi. Contohnya adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, hingga gelombang panas yang sangat ekstrim. Teman-teman sekalian, perubahan cuaca yang ekstrim ini tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang menyebabkannya, dan salah satu penyebab utamanya adalah aktivitas manusia itu sendiri. Penebangan hutan secara liar, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, pembuangan sampah yang sembarangan, serta penggunaan listrik yang tidak hemat adalah contoh kebiasaan manusia yang berdampak buruk bagi lingkungan. Ketika hutan ditebang, jumlah pohon berkurang. Padahal pohon sangat penting karena berfungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jika pohon semakin sedikit, maka panas di bumi akan semakin terperangkap. Inilah yang menyebabkan suhu udara meningkat dan cuaca menjadi tidak stabil. Selain itu, asap dari kendaraan dan pabrik menghasilkan gas rumah kaca. Gas inilah yang membuat panas matahari sulit keluar dari atmosfer bumi. Akibatnya, bumi menjadi semakin panas dari tahun ke tahun. Teman-teman yang saya banggakan, dampak dari perubahan cuaca ini sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Cuaca ekstrim bisa mengganggu proses belajar. Banjir atau hujan deras dapat menyebabkan sekolah diliburkan. Suhu yang terlalu panas juga membuat kita sulit berkonsentrasi saat kita belajar. Yang kedua, di bidang kesehatan. Perubahan cuaca meningkatkan risiko berbagai penyakit. Musim hujan yang tidak menentu dapat memicu penyakit demam berdarah.
Udara panas dan polusi dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan. Bahkan, perubahan cuaca juga dapat memengaruhi kondisi mental seseorang. Yang ketiga, di bidang lingkungan dan sosial. Banjir merusak rumah warga, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Banyak orang kehilangan mata pencarian. Hal ini menunjukkan bahwa isu cuaca bukan hanya masalah alam, tetapi juga masalah kemanusiaan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar? Apakah kita hanya bisa diam dan menunggu? Jawabannya tentu tidak. Teman-teman sekalian, sebagai pelajar, kita memang belum memiliki kekuatan seperti pemerintah. Namun, kita memiliki peran penting sebagai generasi muda. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecil itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, menghemat listrik dengan mematikan lampu dan kipas saat kita tidak digunakan. Yang keempat, menghemat air. Yang kelima, menanam dan merawat tanaman di lingkungan sekolah maupun di rumah kita. Selain itu, kita juga bisa menjadi pelajar yang peduli dengan lingkungan melalui kegiatan sekolah seperti kerja bakti, program penghijauan, atau kampanye mengenai peduli lingkungan. Kita bisa mengajak teman-teman lain untuk lebih sadar bahwa tindakan sekecil kita sangat berarti bagi bumi. Teman-teman yang saya banggakan, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab orang dewasa, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Jika kita ingin memiliki masa depan yang aman, sehat, dan nyaman, maka kita harus mulai menjaga bumi sejak sekarang. Bayangkan, jika kita terus mengabaikan lingkungan, bumi akan semakin panas, bencana akan semakin sering terjadi, dan kehidupan akan menjadi semakin sulit. Namun sebaliknya, jika kita peduli dan mulai berubah, maka kita masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita jadikan isu cuaca ini sebagai pengingat untuk hidup lebih peduli dengan lingkungan. Mari kita buktikan bahwa pelajar tidak hanya pandai belajar, tetapi juga memiliki rasa kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap alam. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi generasi pelindung bumi, bukan generasi perusak bumi. Mulailah dari hal-hal kecil, mulailah dari sekarang, dan mulailah dari diri kita sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.